Broken Blade. Ya, game Roblox ini lagi seru banget buat dimainin guys. Di game ini kita bakal leveling, farming item, ngelawan monster, sampai nantangin boss yang kuat banget buat dapetin hadiah yang lebih bagus guys. Semakin tinggi level kalian, semakin besar juga damage yang kita bisa hasilin. Dan semakin keren juga senjata yang bisa kita pakai guys. Nah, maka dari itu, gua kali ini bakal ngasih tips. Tips apa bang? Tips supaya kalian bisa mencapai itu semua ya. Sembari gue mengenalkan game ini, kayaknya sih bakal potensi viral. Maka itu gue langsung aja deh ngasih tips-tips bagaimana cara bermain Broken Blade yang benar supaya kalian tidak salah. Oke, let's go. Halo guys, balik lagi di Sanjuro Channel. Oke, hari ini gue lagi bermain Broken Blade. Broken Blade ini menurut gua gamenya sangat seru banget. Kenapa gue bilang kayak gini? Dan kayaknya nih game berpotensi viral ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di pasar luar tuh lagi ramai banget guys. Lagi viral banget ya. Lagi banyak banget yang mainin gitu. Berbeda dengan game-game yang sebelumnya yang kalian tahu lah, seperti Sailor Peace atau Fruit. Ya, makan-makan buah itulah ya. Mereka kan banyak banget yang mengandalkan senjata, seperti mungkin ada pistol, ada pedang, atau ya macam-macam lah unik-unik senjatanya. Tapi kalau di game ini, kita hanya mengandalkan pedang yang dibagi 3. Ada katana, ada sword, ada buster. Dan ini mungkin gua bakal jelasin di video YouTube yang lain ya. Karena kalau gua jelasin semua di sini bakal makan banget durasi panjang ya. Jadi nanti gua bakal bikinin video terpisah. Dan hari ini gua ke intinya aja. Gua bakal memberi tips awalan bermain game ini. Dan gua mainin game ini tanpa skip-skip ya, dari awal sampai akhir gua nggak bakal skip. Jadi kalian tonton sampai habis. Tonton sampai habis supaya kalian tuh paham gitu. Bagi kalian yang ingin mencoba game ini. Tapi bagi kalian yang sudah tahu, ya sudah, oke, nggak apa-apa. Gua ngejelasin bagi yang belum tahu aja. Awal-awal kalian bakal di-spawn di sini ya. Bertemu dengan Star Minion Quest. Kalian bisa ngejalanin quest dulu di sini sampai kalian bisa ngelawan boss ini. Ya, ini mah basic ya, nggak usah diperlu kasih tahu. Tapi ada poin penting guys, ada bener-bener poin penting. Setelah kalian udah ngelewatin ini dan kalian ngebeli stun ya. Oh ya, stun ini juga kalian penting ya. Stun ini setiap stun dia dia menambahkan damage ya. Dia menambahkan damage. Awal-awal biasanya kalian cuma mendapatkan bronze, steel, dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk stun-stunan ini mungkin nanti gue bakal bikin video terpisah, nggak langsung di sini karena ya itu durasinya kepanjangan gitu kan. Jadi gue bakal bikin video yang terpisah-pisah aja. Ini gue lebih pengenalan game aja, gameplaynya atau boss-bossnya mungkin ya. Dan gue langsung ngasih tipsnya aja. Pertama nanti kalian tadi kan pertama ya, ini keduanya kalian bakal nyampe di sini dan kalian akan melawan bos lagi di depan. Kalian farming aja dulu di sini, farming dulu sampai kalian bisa membeli ini critical damage dan heal. Ini namanya altar guys. Altar ini sangat wajib banget untuk kalian ambil. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia bisa menambahkan damage, critical damage bahkan sampai ke darah kalian gitu ya. Dan by the way, senjata gue ini untuk enchantnya sudah max dan damage gue sekarang itu udah di 1680 guys, menggunakan Mooncut ya, Mooncut. Oke, lanjut lagi ya. Nanti itu gue jelasin juga ya. Tenang aja guys, pokoknya semua gue jelasin di channel gue. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan like video ini supaya gue makin semangat ngebuat videonya guys. Dan gue semakin ada tujuan untuk membuat video ini. Kalian bisa request lah apa aja. Ya seperti yang tadi gue bilang ya. Lanjut lagi ke topik. Kalian harus ngambil altar ini ya. Karena dia penting banget. Berperan penting di game ini. Menambahkan damage gitu ya.
Ini juga damage gitu ya. Nanti setelah kalian udah melakukan quest di map kedua, kalian akan bertemu di map ketiga. Nah, di map ketiga ini gua saranin kalian leveling di sini dulu sampai kalian bisa melawan bos ini, guys. Melawan bos Megador ya, Megador. Setelah itu kalian bisa langsung ke sini. Sebenarnya kalau game ini tuh bisa main sama temen lebih gampang lagi dan bisa mempercepat progres kalian gitu. Dan jangan lupa juga, guys. Jangan lupa juga ambil quest ini. Quest Katana. Quest Katana ya. Kalian ambil Katana Master. Karena kenapa? Dia akan menambahkan damage juga ya. Kalian bisa lihat di profil mungkin. Oh ya, profil. Di profil. Nah, ini Katana God ya. Ini Katana God ada God awalnya. Dia kalau nggak salah tuh awal-awal lu disuruh ngebunuh 250 bos setiap misi. Setiap Sword Master atau Katana rank ya. Kalian harus menggunakan senjata yang sesuai sama yang diperintahkan sama mereka. Misalkan Katana Master gitu ya. Nah yaudah kalian menggunakan Katana Master kayak gitu. Katana Master biasanya itu kalau awal-awal kalian dikasihnya Stun Cleaver up. Itulah pokoknya ya. Sorry guys, gue ngomong agak terbata-bata. Terus lanjut lagi ke Sword biasanya awal-awal tuh dikasih Wind Fang kalau nggak salah ya, Wind Fang. Tapi gua saranin kalau di awal-awal ya kalian jalanin dulu aja Katana Master atau enggak Sword ini kayaknya kebelakangan deh. Soalnya Sword itu yang paling tinggi Excalibur ya, itu susah banget buat didapetin. Itu bakal gua kasih tips juga nanti di video terpisah cara mendapatkan senjata-senjata yang ada di game ini, guys. Dan gue bakal ngasih tips dulu nih untuk kalian yang bagi yang nggak tahu ya, untuk sampai di minimal di mana ya? Tunggu. Minimal di sini lah mungkin ya. Minimal di minimal sampai ke S dulu kali ya. Gua bakal ngejelasin sampai ke S dulu ya. Waduh, kenapa nih? Nah ya, sampai ke S dulu ya minimal ya. Sampai ke S dulu. Jadi balik lagi ke Vulcano dulu. Gue belum selesai ngejelasinnya ke Vulcano. Nah, di Vulcano ini kalian fokus dulu aja. Leveling yang tadi gue bilang, Katana jangan lupa diambil quest ya. Sword juga jangan lupa diambil quest ya. Kalau bisa ya. Dan Master X ini harus diambil. Kenapa? Kalian nanti mendapatkan quest menggunakan skill X yang secara beruntun gitu ya. Kalian bisa langsung pencet X kayak gini. Ya, skill X biasanya sih cuman buff doang sih. Biasanya ini juga parry. Nah, dia cuman buff doang. Kalau ini juga sama aja, kayak buff juga. Gitu ya. Dan itu sangat penting banget. Karena dia juga nambah damage deh setahu gua. Coba bentar ya. Quest X, nah tuh ya. Nambah damage 20% kalau udah God. Dia tuh 3 kali tahapan kalau nggak salah. Yang pertama tuh ya biasa, kedua medium, yang terakhir God setahu gua. Semakin naik questnya semakin susah juga questnya juga. Kayak pertama 250, nanti naik lagi sampai mentok tuh 2500 itu pas kita tahap mau ke God. Nah itu susah banget guys. Kalian harus matiin boss ya, matiin boss. Tapi gue bakal ada tips juga buat nyelesain quest-quest itu ya. Lanjut dulu. Setelah kalian selesain ini semua ya, kalian langsung pindah ke map yang tadi gue bilang. Ke map Nif lah, pokoknya itulah level 4100 ya. Udah, pokoknya kesini aja lah. Nah, inilah nama mapnya, susah banget disebutnya. Udah. Ini kalian langsung ngebunuh Frost Minion. Di sini dulu aja ya. Di sini dulu aja sampai kalian kuat ngebunuh si Felix. Tapi saran gue gini guys, kalau misalkan nanti di saat kalian lagi leveling, kalian ngelihat nih ada yang lagi mukulin ini, kalian ikutan aja. Tapi damage kalian usahain harus di atas 5%. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau di bawah 5% itu nggak bakal dapat dropnya. Misalkan kalian lagi gebukin, gue pakai ini ya, gue pakai senjata yang
Mana senjata yang kecil ya, pakai nameless deh mungkin. Gua pukul dia. Nah, ini kan ada persenannya guys ya, kalau kalian perhatiin ya 58% gitu ya. Nah, itu usahain di 5% kalau kalian kepengen banget ngelawan bos gitu. Tapi kalau jangan pernah maksain, karena waktu di sini tuh sangat berarti guys. Jangan terlalu maksain. Kalau kalian ngerasa kayak ngelawan bosnya berat gitu loh, tahan dulu. Kalian ini dulu. Kalian leveling dulu di sini ya, leveling dulu, naikin dulu status kalian di sini ya. Kalian bisa nyalain aja on, bebas. Kalau on, setiap kalian auto on ini kalau dinyalain, setiap kalian ganti senjata dia langsung otomatis ganti. Tuh, otomatis fokus ke senjata yang kalian pakai gitu. Enak ya. Tuh, jadi kalian nggak bolak-balik ke status gitu. Gitu ya. Nah, udah itu, gua saranin banget senjata yang paling kalian awal ambil itu adalah Like Scar. Ini penting banget. Yang dimana bahannya itu lumayan gampang ya, gampang. Kalian bisa farming di sini, atau ngelawan bos juga bisa gitu ya. Terus bos atas ini agak lumayan susah ya, gitu ya. Pokoknya ya intinya yang pertama kalian kejar untuk di game ini tuh ya Like Scar dulu gitu loh. Like Scar dulu, yang paling penting banget itu Like Scar dulu. Kenapa Like Scar? Dia damage-nya lumayan gede guys, DPS-nya gede juga ya. Ini Like Scar kayak gini bentukannya dia ya. Skillnya kayak gimana bang? Oke, gue kasih lihat skillnya ya. Skillnya tuh kayak gini dia. Kalau pencet Z, dia kayak nebas. Dia tuh mirip kayak senjata kalian pakai di awal. Dia tuh. Cuma bedanya dia cahayanya biru ya. Tuh gitu ya. Tebas. Ini juga set. Oh, kalau gua satu hit ya. Kalau kalian nggak tahu. Karena kenapa? Ya balik lagi, buff gua udah gede. Ya, buff gua udah gede. Jadi jangan pas kalian coba pakai Like Scar lah, bang kok nggak satu hit bang? Iya, karena perbandingan levelnya beda jauh gitu ya. Kalian bisa leveling di sini. Nanti kalau misalnya mabar sama teman kalian bisa ke sini gitu ya. Bisa ke sini. Nah, itu mungkin tips awal ya. Tips awal banget untuk kalian tuh fokus ke progress kalian dulu gitu ya. Dan gue saranin banget kalian jangan ambil pedang ini ya. Kenapa? Bahannya mahal. Pertama bahannya mahal dan kegunaannya nggak terlalu penting-penting banget guys. Ya, waktu itu gue ngambil ini sedikit nyesel. Jangan diambil pedang ini, ya. Ini Buster ya, lumayan sih bagus. Cuman ya lama dia tuh DPS ya tuh. Tuh, ini karena gue udah satu hit aja. Waktu itu gue ambil pas masih level kecil dan gue ambil senjata ini itu tuh sangat susah banget guys buat ngebunuh bos ya. Dan sangat tidak berguna banget gitu bagi gue. No, kayak gitu-gitu dong. Aduh, lama banget guys. Keburu mati kalian. Jadi gua saranin kalian ambil itu aja dulu. Yang tadi gue bilang ya, katana, Like Scar ya. Ambil yang Like Scar nih. Nih ambilnya di mana bang? Tadi di sini guys, di sini. Nah di sini ya. Nah ini setelah itu kalian fokus melawan bos. Oh ya, ini altar jangan lupa diambil ya. Altar di sini tuh ada berapa ya? Ada 4 kalau nggak salah. 1. Ini yang pertama. Terus di sini, oh ini yang pertama. Itu yang kedua altarnya. Yang kedua, terus mana lagi ya? Kalau nggak salah ada lagi deh. Nah, ya kan di sini gua ambil nih. Nah, ini nambah healthy ya. Nah, 3 di belakang ya. Belakang 3 ya di sini ya. Ini belakang nih ya. Patokannya setelah nomor 2 lo kesini aja langsung. Terus 4 di sini. 4 nambah damage buster ya. Terus damage di sini ya, di bawah ya. Dan nyelip ke bawah. Kalau kalian bingung ya, diulang-ulang aja guys ya sampai kalian ketemu ya. Oke, pokoknya di bawah buster dia ke bawah aja langsung gitu ya. Oke, lanjut lagi, gua bakal ngasih senjata selanjutnya yang harus kalian kejar ya. Mana ya? Balik dulu. Kita ke portal dulu. Kita pilih Boss Dongeon.
Dongeon. Emang sebutannya Dongeon ya? Ya pokoknya sebutan gua aja ya guys ya. Pengejaan gua kayaknya salah mulu nih. Langsung aja ya. Nah, ini ya mapnya tuh yang kuning ya, yang kuning. Yang kuning ada dua ya. Tapi kuning yang tengah nih, Demon Challenge Ride ya. Langsung pilih aja ke situ. Kalian jangan lupa save juga posisi, takutnya kalian mati. Dan map ini tuh kalau kalian sadari, dia sebelahan sama yang tadi. Sebenarnya kalian tinggal nyebrang aja sih. Tuh, tinggal nyebrang aja. Nyampe. Tuh, nyampe. Nah, senjata yang keberapa berarti? Keempat ya, keempat. Senjata yang keempat setelah Like Scar. Saran gua kalian fokus ke Moon Cut. Ya, Moon Cut. Itu Moon Cut itu cara dapetinnya lewat boss. Dan boss ini menggunakan key ya. Menggunakan key. Key boss. Nah, key-nya bunyi kayak gini ya. Key boss. Nah, ini key boss nih. Tulisannya key boss ya. Boss key ya. Oke. Kalian jangan menggunakan boss key ini di Megador. Apa nih, Ragaros atau Felix atau dimanapun, fokus ke yang paling atas ini. Jangan Nightmare, jangan hard aja. Kenapa gue bilang kayak gitu? Cukup ini aja kalian udah bisa dapetin Moon Paste. Moon Paste ini bahan yang buat ngebuat si ini, buat ngebuat bahan Moon Cut ya, Moon Cut ini ya. Bahan buat ngebuat Moon Cut. Kalau nggak salah ya, setahu gua, dia butuhnya 100 pieces ya, 100 pieces Moon Cut. 100 pieces, iya gak sih namanya, sebutannya? 100 pieces, iya, Moon Paste, sorry. Moon Paste ya, 100 pieces Moon Paste. Dan kalau kalian fokus ke paling atas lah pokoknya, Moraros ya, Bos Moraros yang 5k aja. Itu kalian udah bisa dapetin guys, udah bisa dapetin. Nah, cara dapetin si ininya, si key-nya ya, key-nya itu ya main ini aja, main-main aja nih sama bos yang ada di sini nih ya. Kalian bunuh-bunuhin aja nih, karena satu kali bunuh kalian bakal dapet drop ya. Nah tuh ya, nanti kalian bisa dapet key-nya di sini di atas juga gitu kalau kalian kuat, ya kan? Nanti kalian bisa dapat. Loh, aku nggak mati nih. Nah, gitu ya. Kalian bisa dapat ya di sini ya. Soalnya kenapa? Nanti itu bakal mendapatkan kotak mythic chest yang isinya dimana bisa mendapatkan boss key. Oh iya. Gue lupa satu tips lagi. Kalau kalian lagi ngelawan boss ya. Ingat guys, ini ilmu. Kalian spam aja dulu questnya, ganti dulu. Kalian lihat, perhatikan. Ini gratis guys. Kalian ganti aja. Ganti sampai mendapatkan emas. Ya, kotak emas. Kalau di Felix. Kalau di atas. Perhatikan. Kalau di atas, kalian bisa ganti sampai mendapatkan si kotak merah ini ya, atau bisa disebutnya mythical chest ya. Ambil ini. Jadi kalau misal kalian lagi ngebunuh nih, habis ngebunuh, misalkan kalian habis ngebunuh, set ngebunuh ya. Tunggu, senjata gua kok gini banget nih. Mana senjata gua? Oke, ganti dulu. Sebentar. Nah, habis ngebunuh ya, selesai kan kalian dapat nih mythical chest ya. Terus kalian langsung aja ke sini. Ini karena gue udah dapat lagi nih. Misalnya kalian nggak dapat gitu ya. Dapat yang emas. Susah banget. Dapat yang emas ya. Kalian langsung aja balik lagi ke sini. Kalian pastiin dulu sampai kalian dapat yang mythical chest. Nah, gitu. Lanjut kalian, udah tungguin lagi. Nunggu dia spawn. Skill lagi, set gitu ya. Dapat lagi. Nah, ini kan dapat yang emas lagi nih. Kalian ganti lagi. Nah, sampai mythical, begitu terus guys, sampai kalian banyak kotaknya ya, sampai kalian banyak, lalu kalian buka mendapatkan boss key. Boss key-nya ini kalian pakai ke sini. Kayak yang tadi, begitu. Pokoknya ngulang-ngulang terus ya, seperti itu ya. Nggak usah macam-macam dah, nggak usah ngada-ngada, mau
ngelawan bos yang Megador atau Rogados ya. Pokoknya siapa ini ya, paling bawah-bawah ini ya. Gua saranin yang paling atas aja cukup. Terus dia hard, udah cukup guys, cukup banget udah. Itu udah sama aja dropannya gitu. Kalau Nightmare memang dapetin Soul Bombs ya. Gua tapi ya sangat tidak menganjurkan ya. Kenapa? Gue lebih menyarankan kalian tabungin si tokennya untuk membeli ini guys, Shadow Clone. Kenapa Shadow Clone? Karena dia sakit banget guys, sakit banget. Dia itu bisa ngeklon bayangan kalian, karakter kalian tuh jadi dua gitu. Jadi karakter kita tuh jadi ada 3 posisinya, gitu ya. Misalkan gue pakai Monclot, nanti dia tiba-tiba ada kayak 2 gitu. Pokoknya gitulah. Nambah 3 gitu jadi karakter kita tuh. Damage-nya juga dikali 3 gitu. Nah, terus setelah itu kalian pindah ke exploit. Ini itu event. Jadi kalau ada event-event, pindahnya ke sini. Dan ini bakal gua jelasin di video terpisah ya guys ya. Gua nggak tahu. Mungkin secepatnya gua bakal bikin videonya. Tapi satu-satu dulu guys ya. Kalian bisa request deh kemana dulu. Chat dulu aja di kolom komentar. Bang, tolong jelasin bang, pedang apa yang paling rekomendasi? Bang, tolong jelasin bang, cara mendapatkan damage yang cepat seperti apa? Bang, jelasin bang, lawan bos yang worth it buat dapetin item ini bisa. Nanti ngomong aja di komentar dan gue bakal giveaway buat kalian yang komentar like terbanyak ya dan yang udah subscribe. Gue bakal acak yang udah komen di bawah ya, yang udah komen di bawah itu bakal gua giveaway. Nggak usah like terbanyak deh, nggak usah, udah pokoknya kalian komen aja di bawah, cukup komen aja di bawah, nanti gua bakal giveaway-nya apa bang? Giveaway-nya gua kasih resol itu 10.000, blast juga gua kasih 10.000, dan ini yang paling penting, item-item yang first kayak gini bakal gue kasih juga, dan moon piece gue bakal kasih 100 pieces yang dimana kalian bisa langsung tukerin tuh ke moon card gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja tips dari gua. Nggak tahu berguna atau enggak, mudah-mudahan berguna ya, mudah-mudahan berguna. Gue bakal bikin konten selanjutnya lagi nanti next time, dan selamat bermain di Broken Blade ya. Gue ucapkan teman-teman yang ingin bergabung silahkan, dan selamat farming yang dimana lumayan sulit guys, dan gue sangat antisipasi jangan menggunakan script ya, karena kenapa, developer di sini galak banget guys, hati-hati guys ya. Oke, thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget. Pokoknya gue minta support sama kalian. Ini karena ini video awal gue guys, video pertama gue di YouTube. Oke, thank you guys, see you, bye-bye.